Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita dapat saling bertegur sapa, menuntut ilmu, dan meningkatkan tali silaturahmi. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul Kedudukan Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama revolusioner yang mampu mengubah suatu keadaan hina menjadi mulia, keadaan buruk menjadi sempurna. Di antara bukti-bukti semua itu adalah penghormatan Islam kepada wanita. Syekh Muhammad Muta'awali As-Syarawi dalam salah satu kitabnya Fiqh Al-Marah menjelaskan keadaan dan peran wanita sebelum datangnya Islam. Menurutnya, keadaan wanita sebelum datangnya Islam sangat-sangat menyedihkan. Sebelum menikah, hak kekuasaannya dimiliki oleh ayahnya dan saudara laki-lakinya. Kemudian setelah menikah, kekuasaannya dimiliki oleh suaminya. Dengan kata lain, wanita tidak memiliki peran apapun dalam kehidupannya sendiri. Kerajaan dan bangsa besar yang ada saat itu juga memperlakukan wanita dengan sangat-sangat hina. Di antaranya, yang pertama, wanita dalam pandangan orang Yunani. Bangsa Yunani adalah salah satu bangsa hebat yang dikenal memiliki peradaban yang maju saat itu. Namun dengan peradabannya yang maju tidak membuat wanita diperlakukan dengan mulia. Beberapa orang mengatakan bahwa wanita pada masa itu tidak memiliki tempat yang layak. Kaum laki-laki saat itu mempercayai bahwa wanita adalah sumber penyakit dan bencana. Para wanita saat itu hanya dijadikan pelayan dan budak semata. Bahkan, perempuan tidak boleh disejajarkan dalam satu meja makan dengan pria. Dan pada masa itu, wanita hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum pria. Oleh karenanya, tak heran pada masa itu banyak wanita yang menjadi pelacur. Yang kedua, wanita dalam pandangan orang Romawi. Bangsa Romawi dikenal dengan militer yang sangat kuat. Hanya saja kehebatan militer tak membuktikan mereka juga hebat dalam memperlakukan wanita. Kaum lelaki pada saat itu, mereka bebas melakukan apa saja terhadap wanita. Mereka diperlakukan seperti budak, bisa diperjualbelikan dimanapun dan kapanpun. Bahkan, diperbolehkan bagi laki-laki membunuh istri dalam keadaan tertentu. Meski perempuan mendapatkan kebebasan, bentuknya hanya sebatas bebas menikah dengan laki-laki manapun. Jadi tak heran jika pada masa itu angka perceraian jumlahnya sangat besar sekalipun penyebabnya sangat sepele. Kemudian yang ketiga, ada wanita dalam pandangan orang Persia. Pada masa itu wanita diperlakukan tidak adil. Apabila ada perempuan yang melakukan kesalahan, sekalipun itu kecil, akan dihukum dengan berat. Bahkan jika mengulanginya lagi, tak segan-segan hukuman mati akan menimpanya. Dan pada masa itu juga seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan penganut agama kuno di Persia atau ajaran Zoroaster. Pada saat itu, kehidupan perempuan benar-benar terbelenggu. Demikian gambaran-gambaran keadaan wanita sebelum datangnya Islam. Mereka diperlakukan tidak adil, diperbudak, dilecehkan, diperjualbelikan secara bebas.
Kemudian ada pula keadaan wanita setelah datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, kedudukan wanita mengalami perubahan secara drastis. Wanita menempati kedudukan tertinggi dan terhormat. Islam memandang wanita sebagai makhluk mulia dan terhormat. Di dalam Islam, wanita dilarang untuk dianiaya, dilecehkan, diperbudak, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.